Oke, Computer Vision Explainer. Penjelasan dari Computer Vision. Oke, materi kita kali ini berkaitan dengan salah satu request dari penonton kami di salah satu video kami. Jadi kalau teman-teman punya request, teman-teman bisa langsung komen aja di video kami yang manapun, dan kami akan membuatkan materinya. Nah, tujuan kita pada hari ini adalah mengenal salah satu artificial intelligence atau AI field yang bernama Computer Vision. Atau kita sering mendengarnya CV ya, singkatannya. Jadi, apa itu Computer Vision? Computer Vision adalah salah satu field AI yang berkaitan dengan data gambar, dengan data visual. Kita tahu salah satu field AI yang berkaitan dengan data teks, kita mengetahui namanya adalah NLP ya, alias Natural Language Processing. Dan di dalamnya tentu saja ada LLM alias Large Language Model yang tentu saja itu adalah ChatGPT ya. ChatGPT, Gemini, DeepSeek, nah itu LLM ya kan. Nah, computer vision ini juga memiliki makna penglihatan komputer ya secara literal. Tapi penglihatan di sini kita bisa menjelaskannya bahwa penglihatan di sini bukan dengan mata ya, tapi dengan tentu saja kamera. Dan agenda kita pada hari ini adalah ada 4. Yang pertama kita ingin mengetahui bagaimana, yang kedua kegunaan, yang ketiga penggunaan, yang keempat tren dari computer vision. Yang pertama langsung aja bagaimana. Nah, ini gambar apa? Ini gambar kucing. Sekali lihat langsung tahu bahwa ini gambar kucing, saya yakin. Tapi sadarkah kita bahwa dulu kita ketika kecil, kita nggak tahu ini kucing gitu. Kadang kita kambing ya, padahal kucing. Dan orang-orang di sekitar kita yang memberitahu kita gitu, ini bukan kambing, ini kucing. Sehingga akhirnya seiring berjalannya waktu kita tahu secara pasti bahwa ini adalah gambar kucing. Betul? Nah, komputer juga pada dasarnya tidak tahu ini gambar apa gitu. Walaupun kita melihat gambar ini ada di dalam memori komputer tentu saja gitu kan. Karena tampil di sini kan berarti dia ada dalam memori komputer. Tapi komputer nggak tahu ini gambar kucing. Nggak tahu dia. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat komputer tahu dan ingin membuat komputer menggambar garis seperti ini, kotak, yang menunjukkan titik di mana dia fokus, dan memberikan label, nama dari objek yang dia sedang fokus, mengenali objek ini. Nah, itu adalah bagaimana contohnya. Bagaimana contoh computer vision. Yang barusan itulah contoh computer vision gitu. Yaitu komputer, dia menggambar kotak di sebuah gambar, dan dia memberikan label. Kucing gitu. Bagaimana bisa? Nah, kuncinya ada pada 3 kata berikutnya ya di pengertian apa itu computer vision, yaitu analisis, interpretasi, dan algoritma. Oke? Jadi komputer melakukan analisis, melakukan interpretasi dengan bantuan, dengan sesuai dengan algoritma program. Seperti apa dia harus melakukan analisis dan interpretasi ini. Gitu kan. Nah, algoritma ini dalam computer vision kita bisa bagi dua secara garis besar. Yang pertama ada classic algorithm. Algoritma-algoritma sebelum adanya algoritma kedua, yaitu algoritma yang menggunakan machine learning. Jadi computer vision ini udah field yang sudah lama gitu kan. Sama seperti machine learning, artificial intelligence. Ini idenya sudah lama gitu kan. Hanya saja tentu saja pada tahun 80-an, 90-an, tahun 2000-an awal itu belum ada computing power seperti sekarang gitu kan. Sekarang seperti kita pernah jelaskan pada video sebelumnya betapa besarnya gitu kan pengaruh dari hardware. Sekarang manusia memiliki computing power yang luar biasa gitu. Sehingga memungkinkan manusia untuk menjalankan algoritma-algoritma yang sebelumnya tidak bisa mereka jalankan di tahun 90-an, 80-an gitu kan. Termasuk tentu saja kunci dari algoritma ini adalah neural network. Algoritma bernama neural network. Kunci dari semuanya, baik itu di field NLP ataupun di field computer vision. Kunci dari uh, machine learning dari AI saat ini adalah algoritma neural network. Oke. Nah, kegunaan. Kita akan bicara kegunaan dari computer vision. Nah, kita ingin komputer dapat melakukan klasifikasi. Karena seperti tadi kita sampaikan bahwa bagi komputer dia nggak tahu bahwa ini adalah sepeda. Walaupun
ini dia udah tampilkan jutaan kali mungkin ya. Ratusan ribu kali, miliaran kali dia udah tampilkan gitu kan. Dia juga nggak tahu bahwa ini adalah gambar motor. Nggak tahu dia. Nah, kita ingin komputer dapat melakukan klasifikasi. Ketika kita masukkan gambar sepeda, dia akan mengeluarkan label sepeda. Dan ketika kita memasukkan gambar motor, dia akan mengeluarkan label motor. Oke? Nah, seperti ini gitu kan. Nah, yang barusan itu disebut sebagai object classification atau klasifikasi objek, mengklasifikasikan objek-objek. Nah, ini merupakan salah satu jenis dari computer vision. Selain tentu saja kegunaan, ini juga merupakan jenis ya. Nah, jadi kegunaan pertama dari computer vision adalah object classification ya, yang juga merupakan jenisnya. Jadi kegunaan dari computer vision ini menjadi cabang, jadi cabang dari computer vision itu sendiri menjadi jenis-jenis dari computer vision itu sendiri. Jadi kita belajar kegunaannya sekaligus akan langsung belajar jenis-jenisnya gitu kan. Nah, selanjutnya di sini kita ada sebuah gambar bill ya. Kalau teman-teman belanja online ada gambar apa screenshot bill atau screenshot pembayaran dan seterusnya gitu kan. Nah, itu kan gambar ya. Walaupun di situ ada tulisan-tulisan itu gambar gitu kan. Kita nggak bisa mau misalkan kita ganti apa apa tulisannya di 17 jadi 18 nggak bisa gitu atau misalkan kita ingin agar si angka 17 ini jadi teks terus misalkan kita masukkan secara otomatis ke Excel ke sistem-sistem berikutnya gitu kan. Ini tidak bisa gitu kan. Kita harus ketik manual karena dia gambar. Sedangkan tadi si Excel dan seterusnya itu bekerja dengan teks gitu kan. Makanya kegunaan kedua dari computer vision adalah untuk mengubah ya, mengubah ini menjadi teks dokumen. Gambar menjadi teks dokumen. Tentu saja gambar yang ada teksnya ya. Kalau gambarnya nggak ada teksnya apa yang mau diubah gitu kan. Dan ini namanya adalah optical character recognition atau pengenalan karakter optikal ya. Dan ini bukan hanya terbatas pada tulisan-tulisan komputer, hasil print, tulisan manusia juga bisa gitu kan. Bahkan salah satu kalau kita belajar computer vision atau kalau kita belajar AI, terus AI-nya masuk ke data-data gambar, maka salah satu yang pertama kita lakukan adalah melakukan ini ya, optical character recognition, mengenali karakter eh, dalam sebuah gambar. Ini banyak tutorialnya. Ini dasar juga gitu. Nah, yang ketiga, kegunaan yang ketiga, kita balik lagi ke gambar kucing. Nah, bikin kotak seperti ini dan memberikan label. Ini namanya adalah object detection and recognition. Pengenalan objek, pendeteksian objek dan pengenalan objek ya. Jadi dideteksi dulu di mana objek ini berada di sini ya. Bukan di sini, dia nggak gambar di sini karena di sini nggak ada objek, blur gitu kan. Objeknya di sini yang tidak dibuat karena tentu saja susah ya kalau dibuat sesuai dengan gambar bentuk. Tapi dibuat kotak aja, kotak terus diberikan label. Ini namanya object detection and recognition. Ini adalah kegunaan dari computer vision yang wah sangat luar biasa teman-teman. Dan ini termasuk yang udah di atas itu, apa tingkat atas. Karena kalau kalau optical karakter ini dia bisa menggunakan klasik algoritma ataupun menggunakan neural network bisa tentu saja. Dan ini tidak terlalu sulit. Kita bisa mencernanya bagaimana dia melakukannya dengan mudah gitu kan. Dan yang ini object classification juga mudah karena dia tidak ada proses menggambar kotak dan memilih objek gitu kan. Nggak ada memilih objek. Makanya kalau di sini misalkan ada dua objek, dia akan bingung. Misalkan di sini ada gambar sepeda dan ada gambar motor, dia akan bingung. Tapi ini kan karena memang gambarnya satu, ada sepeda doang gitu kan. Ada kapal di belakangnya tapi tentu saja blur. Dia bisa dengan mudah mengklasifikasikan ini sebagai sepeda. Nah, untuk yang ini adalah task yang sulit karena mendeteksi di mana objek dan mengenalinya gitu. Dan kalau misalkan di sini ada dua objek, ada kucing, terus di sini misalkan ada kambing, yang jelas gambarnya kambing, dia akan menggambar dua kotak. Karena dia akan mengenali ada dua objek. Objek pertama kucing, objek kedua kambing gitu kan. Nah, ini juga kan kalau teman-teman ingat di masa COVID, kalau teman-teman datang ke sebuah gedung, kantor gitu kan, scan wajah, apakah Anda sudah pakai masker atau tidak. Nah, ini metodenya sama, yaitu dengan object detection and recognition. Mendeteksi dulu di mana wajah, gitu kan.
tentu saja dengan dia mencari mata, dan itu secara teorinya dia mencari mata dan cari eh, rambut atau apa gitu kan, atau bentuk dari wajah, baru dia mendeteksi apakah orang ini, di wajah orang ini terdapat masker atau tidak gitu kan. Ini masuk ke dalam kegunaan dari computer vision, yang juga tentu saja adalah jenis dari computer vision, object detection and recognition. Oke. Nah, penggunaan. Tadi kita baru saja udah katakan salah satu penggunaannya ya ketika COVID. Kalau teman-teman datang ke kantor terus scan wajah dan segala jenisnya, atau penggunaan lainnya, kalau teman-teman absen di kantornya harus menggunakan facial recognition, atau teman-teman handphonenya menggunakan facial recognition, ini semuanya adalah penggunaan dari computer vision. Nah, di sini kita akan highlight beberapa. Yang pertama adalah pencarian gambar ya. Kalau teman-teman upload ke pencarian gambar Google misalkan sebuah gambar dan Google mencarinya, maka Google mencarinya kan tidak berdasarkan apa yang teman-teman ketik, tapi berdasarkan gambar yang teman-teman upload. Nah, ini tentu saja memerlukan analisis, interpretasi, dan menggunakan algoritma computer vision. Document processing, tadi berkaitan dengan OCR atau Optical Character Recognition. Jadi, teman-teman bisa bikin pipeline, dan ini saya lihat Microsoft dia sedang sangat gencar, nggak gencar banget sih, maksudnya dia eh, cukup bangga dengan apa yang bisa mereka lakukan dengan Vision AI gitu kan, atau AI Vision, saya lupa nama eh, layanannya, tapi dokumen processing yang mereka ajukan adalah Anda masukkan invoice akan langsung masuk menjadi dokumen Excel. Invoice-nya ini tentu saja PDF ya. PDF itu kan eh, PDF ataupun gambar gitu kan. PDF itu kan dia ubah menjadi gambar atau seperti apa, lalu dia proses sehingga si field-fieldnya misalkan totalnya masuk ke kolom ini, itu bisa diotomatisasi. Dokumen processing maksudnya ya. Penggunaan dari computer vision dalam dokumen processing ini untuk bisnis ini sangat memudahkan tentu saja. Makanya Microsoft mengembangkan ini. Lalu analisis gambar medis. Nah, ini penggunaan yang mungkin bagi kita yang bukan ada di ranah medis, kita nggak terlalu memahami gitu kan. Tapi ini memang ada teman-teman, dan salah satunya adalah seperti foto toraks. Itu sudah ada gitu model yang akan melakukan analisis foto toraks sehingga dia bisa menentukan apakah orang ini terkena suatu penyakit seperti pneumonia atau tidak gitu kan. Apakah ini gambar paru-paru yang normal atau gambar paru-paru yang tidak normal. Dan ini juga adalah salah satu yang gencar tentu saja, eh, apa, riset dan implementasinya, dan juga banyak tutorialnya gitu. Ada tutorialnya kalau teman-teman ikut tutorial CNN. CNN itu adalah convolutional neural network yang berhubungan dengan gambar, itu convolutional neural network. Nah, salah satu tutorial yang akan diajukan adalah tutorial menganalisis gambar medis. Dan dijelaskan juga bahwa kenapa kita harus menganalisis gambar medis itu kan, karena tenaga ahli dengan keperluan apa, perlunya penganalisisan ini bukan jomplang sih, cukup tidak berimbang dengan baik gitu kan, sehingga diperlukan bantuan dari machine learning, dari AI gitu kan. Bahkan ini kan tentu saja bagi medis eh, sebuah penghematan tentu saja, walaupun tentu saja kita juga ragu-ragu ya kalau yang analisisnya bukan manusia gitu. Mungkin karena kita biasa dianalisis oleh dokter gitu kan. Tapi kalau nanti 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, orang udah terbiasa dengan AI gitu kan, atau mereka udah memang setiap hari hidup dengan AI, mereka akan merasa biasa aja ya bahwa yang menganalisis foto toraks saya yang memberikan apa, vonis bahwa saya kena pneumonia adalah machine learning AI gitu kan. Sport analytics. Nah, kalau teman-teman eh, lihat highlight sepak bola ya, kalau teman-teman nonton sepak bola, seperti misalkan kalau saya sering lihat tuh di Bundesliga atau di La Liga gitu kan, dia highlights videonya tuh dia di highlight sama dia, terus ada analisisnya, misalkan oh, kecepatannya segini dan segala macam, atau ini dikotakin sama dia bahwa di pause terus dikotakin ketika dia memendang segala macam, dan dianalisis kecepatan kecepatan dari tendangannya gitu kan. Nah, ini adalah salah satu penggunaan dari computer vision, dan seingat saya mereka bekerja sama dengan Oracle ya, Oracle Cloud. Dan saya juga pas melihat, wah luar biasa, Oracle Cloud udah sampai ke titik itu ya. Dan ini tentu saja saya yakin custom ya, karena tentu saja si data sepak bola ini kan harus data yang masif gitu kan, dan harus
custom tentu saja kan. Nah, tren, kita akan berbicara tentang tren dari computer vision ke depannya gitu. Tentu saja ini adalah uh, bukan prediksi ya, analisis saja gitu, analisis saja tentang apa yang terjadi saat ini dan likelihood gitu kan, kemungkinan akan terjadi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, trennya adalah meningkat tentu saja ya. Karena kalau kita bicara tentang artificial intelligence, trennya meningkat terus gitu kan. Walaupun tentu sering kita dapati ada postingan-postingan skeptis mengenai artificial intelligence, tapi satu hal yang kita perlu ingat adalah investasi di sini besar gitu kan. Dan investasi di sini besar itu artinya harapan di sini besar gitu. Dan artinya bahwa investor ingin menghasilkan dan artinya investor ingin sustainable gitu kan, ingin terus gitu. Di situ kalau saya melihatnya gitu kan. Walaupun yang skeptis-skeptisnya itu juga saya baca dan saya pahami di sisi mana dia skeptikalnya gitu kan. Dan ada benarnya kadang-kadang. Tapi secara investasi itu tentu saja investor ingin ini field ini terus berjalan karena dia mau untung gitu. Karena dia udah bakar uang luar biasa banyak. Betul? Ini secara logika sederhana. Nah, peningkatannya ini pertama dari sisi penggunaan teman-teman. Ya, kita tahu bahwa bahkan di awal pemerintahan yang baru ini ada wacana dari Kementerian Pendidikan tentang kurikulum deep learning ya. Kurikulum deep learning. Saya nggak tahu apakah sekarang sudah diimplementasikan atau tidak dan apakah kurikulum deep learning yang dimaksudkan sesuai dengan deep learning yang saya pahami dalam machine learning ya, dalam artificial intelligence. Saya tidak tahu, tapi penggunaan katanya aja sudah menarik gitu kan. Sudah sampai ke tingkat nasional mengenal deep learning gitu. Lalu pengembangannya, kalau pengembangan sudah jelas. Kita tahu investasinya masif, infrastruktur yang disediakan juga luar biasa gitu kan. Masif gitu. Bahkan saya dapat uh, free credit dari Google Cloud untuk mengembangkan AI, untuk mencoba mengembangkan AI gitu dengan menggunakan Google Cloud mereka gitu. Tapi saya belum gunakan karena saya bingung mau bikin apa gitu. Karena saya pakai yang punya orang aja udah luar biasa gitu. Terus layanannya. Nah, kita terus mendapati layanan-layanan baru tentang AI ini ya. Baik itu yang gratis dan ada opsi berbayar seperti ChatGPT itu kan ada gratisnya dan opsi berbayarnya maupun yang 100% berbayar. Peningkatan layanan ini masif ya termasuk ke berbagai bidang. Ada yang bikin AI untuk generate suara, generate video, bikin model 3D untuk pengembangan game dan seterusnya. Jadi ini masif teman-teman. Nah itu tadi tren pasar ya. Sekarang kita ingin berbicara tentang tren teknologi, sesuatu yang memang menarik untuk saya ya. Nah, pertama di sini adalah tren teknologinya saat ini adalah Edge AI ya. Edge Artificial Intelligence. Itulah kenapa kita taruh ini di pojokan ya. Kenapa dia ada Edge AI? Jadi sebelumnya processing artificial intelligence, processing computer vision ini itu adalah di cloud. Kenapa? Karena tentu saja tadi ya memerlukan resource yang besar. Tapi ini kan membuat adanya latensi, membuat adanya concern terhadap privasi bahwa semuanya running di cloud gitu kan. Privasi saya nih gambar yang saya upload gimana gitu. Sehingga muncullah ide atau muncullah pengembangan Edge AI ini ya, itu AI yang berjalan di device kita langsung. Itulah kenapa ada smartphone-smartphone atau laptop-laptop yang mereka membranding bahwa mereka sudah dilengkapi dengan AI, yaitu Edge AI ya. Biasanya mereka di situ yang mereka simpan adalah Edge AI. Jadi AI-nya memang berjalan di laptop di smartphone itu, modelnya memang berjalan di situ. Dengan cloud itu cuma verifikasi atau apa gitu kan. Tapi si eksekusinya ada di device. Dan ini tentu saja tadi yang memerlukan uh, device memerlukan hardware yang specialized. Karena itulah nggak semua device bisa menjalankan Edge AI ini gitu kan. Bahkan cenderung device-device baru bisa menjalankan Edge AI gitu kan. Karena bahkan kan si optimalisasinya itu sudah sampai ke titik prosesor. Prosesor itu sekarang didesain memang untuk menjalankan AI, teman-teman. Kita tahu ya bahwa AI itu menggunakan matrix matrix multiplication dan segala jenis komputasi matematik gitu kan dan ini semuanya memerlukan komputasi di CPU yang specialized karena kalau menggunakan
cara-cara lama itu lebih lama gitu kan dan lebih memerlukan resource baik secara baterai dan seterusnya yang banyak. Karena itulah Edge AI adalah kalau menurut saya akan menjadi tren ke depannya gitu kan. Nah, yang kedua multimodal AI. AI yang multimodal. Jadi multimodal ini maksudnya dia bukan hanya NLP, dia bukan hanya computer vision, tapi dia juga NLP sekaligus computer vision. Contohnya adalah ChatGPT tadi ya. ChatGPT itu main interface-nya kita keluar teks, tapi kita bisa minta dia buat gambar. Nah, inilah yang kita contoh dari multimodal AI. Dia satu modal yang bisa melakukan beberapa hal gitu. Ngasih respon teks bisa, ngasih respon gambar bisa. Nah, itu multimodal AI. Nah, ini berkaitan dengan tren teknologi yang digunakan. Ini adalah logo dari OpenCV ya. OpenCV ini adalah sebuah library khusus computer vision. Nah, library ini teman-teman ditulis dengan bahasa C++, tapi dia ada wrappernya dengan Python ataupun bahasa yang lain. Dan yang paling populer tentu saja wrapper Python-nya ya. Dan yang sering digunakan juga wrapper Python-nya gitu. Jadi OpenCV ini adalah library yang udah lama banget teman-teman. Jadi dia tuh sudah ada sejak classical algorithm, sejak algoritma-algoritma klasik itu bermunculan. Makanya OpenCV ini dia lebih ke tadi classical algorithm, lebih ke algoritma-algoritma klasik. Tapi jangan salah, algoritma klasik, biarpun namanya klasik sampai saat ini terus digunakan. Karena eh, algoritma yang modern, algoritma neural network tadi adalah di pada saat training model gitu kan, pembuatan model. Sedangkan algoritma lainnya yang sebelumnya si gambar itu kan harus dipotong, harus ditentukan apa gambarnya, harus dibuat sama ukurannya dan segala macamnya. Processing sebelumnya itu biasanya menggunakan eh, classical algoritma klasik yang itu menggunakan OpenCV ini, gitu kan. Jadi kalau teman-teman cobain membuat sebuah model AI, sebelum kita membuat model AI gitu kan, kita harus mencari datanya. Setelah kita mendapatkan datanya, kita harus mempreprocessing datanya gitu kan. Kita harus membersihkan datanya, kita harus membuat datanya seragam, memastikan datanya tepat untuk model yang akan kita buat gitu kan. Dan ini proses yang lama juga, proses yang panjang juga dan salah satu library yang digunakan untuk itu adalah OpenCV ya. Nah, yang kedua PyTorch. PyTorch ini adalah library neural network-nya gitu kan. Bahkan dia bukan hanya library, dia adalah framework karena dia end to end ya. Nah, inilah yang kita gunakan untuk membuat model. Kalau teman-teman coba search di computer vision model atau NLP model, PyTorch ini sering sekali digunakan teman-teman untuk membuat model. Sama seperti TensorFlow. Dan kita tahu PyTorch ini ada PY-nya itu Python maksudnya. Python. Jadi ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi sebelumnya di video sebelumnya kita menjelaskan tentang peran Python yang begitu besar dalam pengembangan AI dan itu termasuk pengembangan computer vision. Dan itu terbukti dengan dua library utama dalam computer vision gitu kan. OpenCV dan framework atau library bernama PyTorch. Oke. Nah, sepertinya pertemuan kita kali ini sampai sini saja. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe.